Oke, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Puji-pujian yang indah kita nyanyikan. Dan memang kita di bulan Juni ini kita mengingat bahwa Yesus Kristus pernah lahir di dunia, dan lahir bagi kita. Ya. Oke, kita akan mempelajari Alkitab kita kembali pada pagi hari ini. Dan hari ini saya tidak akan mengajak kita melanjutkan di kitab Matius. Biasanya kita membahas kitab Matius. Tetapi hari ini kebetulan adalah hari Ayah Internasional. Ya, kebetulan hari Ayah Internasional setiap Juni minggu ketiga. Saya jarang-jarang khotbah hari Ayah, karena biasanya dalam jadwal itu saya biasa khotbah minggu kedua. Jadi biasanya saya khotbah hari Ibu, karena Mei minggu kedua biasanya hari Ibu. Tapi kebetulan di bulan ini saya khotbah minggu ketiga. Jadi Hari Ayah Internasional, kita ingin mengenang dan kita ingin belajar dari Alkitab mengenai ayah, apa yang Alkitab katakan mengenai ayah. Tapi ini tentu bukan khotbah hanya untuk ayah saja, tapi bisa dipahami oleh semua orang sebenarnya. Ada banyak pengajaran untuk semua orang, baik yang perempuan juga, baik ibu, baik anak, dan lain sebagainya. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18. Jadi kita melihat di dalam perjanjian lama. Kejadian pasal 18 dan kita akan lihat ayat 19 sebenarnya. Tapi supaya jelas konteksnya tentang siapa ini berbicara, kita lihat dari ayat 18 saja. Kejadian pasal 18 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami. Kami berterima kasih dan penuh dengan sukacita karena kami bisa berkumpul dengan pusat pada firman-Mu, dengan bersentral kepada pengajaran-Mu, dan kami dapat merenungkannya, sehingga kami dapat melakukannya. Tuhan, Engkau yang kiranya menolong, supaya apa yang kami pelajari hari ini bisa kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, tolong kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Tuhan memberikan kepada mereka peran mereka masing-masing. Tuhan memberikan kepada laki-laki peran untuk suatu hari kalau dia menikah dan punya anak, dia menjadi seorang ayah, seorang bapak. Dan Tuhan memberikan kepada seorang perempuan, kalau misalnya suatu hari dia menikah dan dia punya anak, peran menjadi seorang ibu. Hari ini kita ingin berfokus kepada apa yang Tuhan katakan mengenai ayah dan kepada ayah. Dan kita akan melihat dari perikop yang kita baca ini. Tapi saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam perikop, kita perlu menyadari bahwa selain Tuhan berbicara, dunia dan iblis selalu melawan Tuhan. Dunia dan iblis selalu menentang Tuhan, sehingga peran ayah hari ini di dunia itu diserang dengan luar biasa. Posisi seorang ayah diserang secara luar biasa. Dan iblis mencoba menyerang semuanya sebenarnya. Posisi ibu juga diserang. Iblis menyerang perempuan. Iblis menipu perempuan.
Iblis juga menipu laki-laki. Iblis juga menyerang laki-laki dan menyerang ayah-ayah. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa di dunia sekarang ini sering digambarkan bahwa kehadiran seorang ayah tidak begitu penting atau dihilangkan. Dan ini dilakukan secara eksplisit maupun implisit. Kita tahu bahwa dunia ingin menghancurkan, iblis ingin menghancurkan keluarga yang alkitabiah. Keluarga yang sesuai dengan Alkitab, yaitu ada satu ayah, satu ibu yang setia sampai selama-lamanya, setia seumur hidup mereka, dan kemudian punya anak-anak yang bertumbuh besar dalam lingkungan itu. Dan iblis ingin menghancurkan ini. Iblis ingin menghancurkan ini dengan konsep LGBT. Bukan lagi satu laki-laki, satu perempuan. Sekarang keluarga itu bisa 2 ibu, 2 ayah, dan sebagainya. Wow, kacau sekali. Tetapi bahkan jauh sebelum itu, ada dunia menginginkan bahwa single parent nggak apa-apa. Dengan adanya pergaulan bebas dan lain sebagainya, makin banyak ada single parent. Cuman biasanya hanya ada ibu saja. Bapaknya entah sudah cerai, atau bahkan ada yang nggak tahu bapaknya siapa. Gitu. Nggak jelas. Anaknya tanya siapa bapak saya, wah nggak tahu tuh yang mana. Tapi dunia berkata, oh it's okay, nggak apa-apa, itu bisa jalan. Itu bisa jalan. Satu orang saja punya ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dunia berusaha untuk menyerang posisi ayah. Di dalam berbagai media, ini digambarkan dengan luar biasa juga. Saya ada meriset hal-hal seperti ini, dan saya mendapatkan hasil riset, ada yang meriset bahwa media massa dari sekitar tahun 1930-an sampai sekitar 1960-an menggambarkan ayah sebagai sosok yang positif. Tetapi mulai dari sekitar tahun 1960-an, 1970-an sampai sekitar 2000-an, ayah mulai digambarkan dalam media massa sebagai sosok yang negatif sebenarnya. Sebagai sosok yang negatif. Seringkali ayah-ayah digambarkan sebagai orang yang inkompeten. Dan konyol dan bodoh dan perlu dikoreksi terus sama istrinya dan hal-hal seperti itu. Dan ini muncul dalam berbagai budaya pop. Film-film menayangkan ini. Film-film yang terkenal seperti The Simpsons, bagaimana bapaknya Homer Simpson itu benar-benar orang bodoh yang dikerjain terus sama anaknya gitu, Bart Simpson. Banyak lagi yang seperti itu, di mana tidak ada lagi respect terhadap institusi ayah. Dan itu hanya satu contoh saja, ada banyak sekali contoh media massa seperti itu. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita melihat betapa iblis ingin menghancurkan ayah-ayah, karena iblis tahu bahwa posisi ayah sebenarnya sangat penting bagi keluarga. Dan Tuhan juga tahu akan hal ini, karena Tuhan yang mendesainnya. Oleh karena itu Tuhan punya pesan kepada para ayah dan kepada orang-orang yang akan menjadi ayah dan kepada semua anggota keluarga yang lain. Dan kita melihat itu di dalam Kejadian pasal 18, ini salah satu contoh yang akan kita lihat di sini. Ayat 19, Tuhan berbicara mengenai Abraham. Dan Abraham adalah contoh yang sangat baik bagi kita untuk kita pelajari, berbicara mengenai seorang ayah. Mengapa? Abraham ini adalah ayah yang Tuhan pilih, saudara. Ingat bahwa Tuhan ingin mendatangkan Mesias. Tuhan ingin mendatangkan Mesias melalui keturunan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 Tuhan sudah bilang, aku akan mendatangkan keturunan perempuan. Keturunan perempuan, ada keturunan. Tuhan akan melahirkan seorang Mesias, mendatangkannya. Lalu siapa yang akan Tuhan pilih untuk menjadi perantara ini? Jadi ingat bahwa janji keselamatan Tuhan sangat terkait erat dengan harus ada jalur keturunan. Berarti harus ada yang menjadi bapa, saudara kasih Tuhan. Dan siapa di antara semua manusia yang Tuhan akan pilih menjadi patriark, menjadi bapa yang akan meneruskan garis ini. Dari antara semua manusia Tuhan pilih Abraham. Wow, luar biasa. Berarti kita bisa belajar banyak tentang Abraham. Tentunya Tuhan tidak akan sembarangan pilih orang yang akan dia tentukan untuk menjadi bapa dari bangsa pilihannya ini. Dan Tuhan pilih Abraham. Sangat menarik sekali waktu Tuhan pilih Abraham, namanya adalah Abram, saudara kasih Tuhan.
Dan dia waktu itu belum punya anak. Abram belum punya anak waktu itu. Anda tahu apa arti kata Abram? Abram itu artinya adalah bapak yang hebat atau bapak yang tinggi sebenarnya. Bapak yang tinggi atau bapak yang hebat. Mungkin waktu bapaknya Abram namanya Tera. Waktu Tera kasih nama anaknya Abram, mungkin dia pikir, wah ini anak saya suatu hari akan jadi bapak yang hebat. Saya kasih nama Abram kepada dia. Namun sampai dengan dia umur 70-an, 80-an, dia belum punya anak. Anda bisa bayangkan berat juga nama. Nama itu bisa hebat tapi bisa juga berat, saudara yang kasih Tuhan. Pas orang tua saya kasih nama Einstein gitu ya. Waktu SD lumayan berat juga karena saya ranking terakhir, saudara ya. Einstein tapi ranking terakhir katanya gitu ya. Wah, tapi saudara yang kasih Tuhan, Abram artinya bapak yang hebat, bapak yang tinggi. Tapi sampai dia sudah menikah berapa puluh tahun nggak jadi bapak. Belum punya anak satupun. Wah, ini lumayan berat bagi dia mungkin. Ini menjadi sesuatu yang menggantung pada dirinya. Kemudian Tuhan datang, lalu Tuhan ubah namanya. Kamu jangan lagi disebut Abram, kamu disebut Abraham, Tuhan bilang. Abraham artinya apa, saudara? Abraham artinya bapak yang hebat atas banyak bangsa. Wow, lebih berat lagi. Bukan diringankan. Udah Abram, bapak yang hebat, bapak yang tinggi. Sekarang bapak dari banyak bangsa. Satu pun belum ada Tuhan. Bapak dari banyak bangsa. Tapi Tuhan bilang, ini orang yang aku pilih. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa belajar banyak dari Abraham mengenai seorang ayah, seorang bapak di sini. Dan kita akan lakukan itu. Kita akan fokus di ayat yang ke-19 di sini. Kita akan fokus di ayat 19 dan dari ayat ini kita melihat bahwa ada 3 faktor. 3 faktor yang harus dipertimbangkan bagi seorang ayah untuk menjadi ayah yang hebat bukan di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Seorang ayah yang berkenan kepada Tuhan. Ada 3 faktor yang sangat penting yang harus dipertimbangkan di sini. Yang ikut berperan di dalam semuanya. Faktor apa saja itu, saudara yang Tuhan? Yang pertama adalah faktor Tuhan. Seorang ayah, kalau dia ingin menjadi ayah yang namanya saja kita yang berkata ayah yang berkenan kepada Tuhan, ayah yang hebat dalam pemandangan Tuhan, maka faktor yang pertama dan utama adalah faktor Tuhan. Adakah faktor Tuhan di dalam hidupnya, di dalam dirinya? Coba kita lihat apa kata Tuhan di sini di ayat yang ke-19. Jelas faktor Tuhan sangat jelas di dalam diri Abraham di sini. Tuhan bilang, aku telah memilih dia. Tuhan telah memilih dia. Aku telah memilih dia. Jadi berarti faktor Tuhan, kenapa Abraham bisa menjadi bapak? Karena Tuhan pilih dia. Kalau bukan Tuhan intervensi dalam hidupnya, dia tidak akan menjadi bapak. Menurut kedagingan, Abraham menikah dengan Sarah yang mandul, dan mereka tidak akan punya anak. Tetapi Tuhan muncul. Ada faktor Tuhan di sini. Dan Tuhan memilih dia. Tuhan bilang, aku memilih kamu untuk menjadi bapak. Bapak dari bangsa yang besar. Bahkan bapak dari Mesias, walaupun belum sejelas itu dikatakan kepada Abraham. Bapak dari Mesias. Bapak dari Juru Selamat. Dan bahkan bapak dari banyak bangsa dan bapak rohani. Semua orang percaya nantinya. Kita berkata, ada faktor Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita bilang, pernah nggak Anda baca Alkitab, Anda baca janji-janji Tuhan, lalu Anda berkata, waduh, enak sekali ya Tuhan bikin perjanjian sama Abraham. Kalau dengan saya bagaimana? Abraham, Tuhan pilih. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Abraham menjadi bapak karena Tuhan memilih dia. Bagaimana dengan saya? Sudah yang kasih Tuhan, saya bisa berkata, bahwa jikalau Anda hari ini adalah seorang bapak, maka itu tidak terlepas dari faktor Tuhan juga. Itu tidak terlepas dari faktor Tuhan. Atau Anda ingin menjadi bapak, Anda tidak bisa melepaskan diri dari faktor Tuhan. Mengapa? Karena faktor Tuhan. Tuhan terlibat dalam segala sesuatu. Apalagi bagi orang percaya.
Sangat jelas sekali. Orang percaya bisa melihatnya lebih jelas daripada orang yang tidak percaya. Kalau misalnya Anda ingin menjadi bapak, Anda mau menikah, atau Anda sudah menikah. Coba kita buka dalam Amsal. Amsal 18 ayat 22. Apa yang dikatakan di situ? Amsal 18 ayat yang ke-22. Ini ayat yang waktu saya belum menikah, saya sangat suka. Dan setelah saya menikah, saya semakin menyukainya. Dikatakan apa di situ? Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Ia dikenan Tuhan. Siapa yang mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Mempunyai suatu keluarga adalah bagian dari berkat Tuhan. Mendapatkan pasangan hidup adalah bagian dari tuntunan Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Lalu, Anda mau punya anak. Coba kita buka Mazmur 127. Mazmur 127. Ini Mazmur yang sangat indah. Ayat 1, 2 sangat indah, tapi kita lihat ayat 3 saja. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari para Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Punya anak itu adalah berkat Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tidak ada seseorang pun yang menjadi bapa tanpa sebenarnya tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan. Kita bisa berkata bahwa Tuhan menetapkan Abraham menjadi bapa, menjadi ayah, dan Tuhan juga sudah menetapkan masing-masing kita yang adalah ayah sebagai ayah. Tuhan telah menetapkan itu. Nah, mungkin ada yang berkata, oh bagaimana kalau misalnya menjadi ayahnya adalah karena kebetulan. Karena kebetulan, di dalam dosa misalnya. Suatu kecelakaan, bukan kecelakaan mobil, kecelakaan yang lain, Anda ngerti maksudnya, gitu ya. Tidak menjadi bapak, begitu. Bagaimana dengan itu? Apakah ada faktor Tuhan di situ? Ya. Saya katakan di situ juga ada faktor Tuhan. Ya. Anda bisa menjadi seorang bapak karena kesalahan, tapi tidak bisa menjadi seorang bapak hanya karena kebetulan. Anda bisa menjadi seorang bapak karena melakukan suatu kesalahan. Tapi tidak ada namanya menjadi bapak secara kebetulan dari sudut pandang Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dan Tuhan bisa memakai kesalahanmu. Kalau kamu mau bertobat, Tuhan bisa memakai kesalahanmu untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Sama seperti Tuhan memakai kesalahan saudara-saudara Yusuf untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan bisa memakai kesalahan orang untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi yang jelas, manusia Tuhan tetapkan. Abraham Tuhan bilang, aku memilih kamu menjadi bapak. Tuhan juga menetapkan orang-orang menjadi bapak hari ini. Dengan memberikan mereka keluarga, dengan memberikan mereka anak-anak. Oleh karena itu, faktor Tuhan sangat penting. Faktor Tuhan sangat penting. Kalau kita tahu faktor Tuhan sangat penting, maka kita melihat di sini, menjadi seorang ayah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang baik di hadapan Tuhan, berarti orang itu harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang itu harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia harus orang yang diselamatkan, saudara. Dia harus orang yang mengenal Tuhan, sebagaimana Abraham mengenal Tuhan. Bahkan Abraham sampai dijuluki Tuhan sendiri yang bilang sahabat Tuhan. Oh, banyak orang bisa mengklaim sahabat Tuhan. Tapi siapa yang Tuhan akui sebagai sahabatnya? Nah, ini. Di dalam Alkitab Tuhan mengakui Abraham sebagai sahabatnya. Bahkan saking dekatnya Abraham dengan Tuhan, sampai Tuhan tidak mau ada rahasia antara dia dengan Abraham. Bahkan tadi yang kita baca ini. Sebenarnya konteksnya dalam Kejadian 18 adalah Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora. Tuhan kirim 2 malaikatnya menghukum Sodom dan Gomora, sementara Tuhan sendiri masih tinggal bersama dengan Abraham. Tuhan senang bersekutu dengan Abraham.
Tuhan mengunjungi Abraham bagaikan seorang sahabat. Dan Tuhan berkata, masa aku mau menyembunyikan apa yang akan aku lakukan dengan Abraham? Bukankah Abraham ini sahabatku? Bukankah dia ini Bapa yang telah aku pilih? Anda bisa melihat, Bapa, Abraham sebagai Bapa, saking dekatnya dengan Tuhan. Tuhan bahkan tidak mau punya rahasia dengan dia. Ada hal yang Tuhan tidak mau rahasiakan. Tuhan bilang, aku akan kasih tahu Abraham. Nah ini yang harus dituju. Tentu dimulai dengan keselamatan. Di sekolah minggu dewasa tadi kita berkata bahwa sebelum diselamatkan kita orang yang jauh dari Tuhan. Jangankan mau menjadi sahabat. Kita terpisah oleh dosa. Kita adalah manusia yang harus binasa. Kita musuh Tuhan. Tapi puji syukur. Yesus Kristus datang memperdamaikan. Memperdamaikan kita dengan Sang Bapa. Sang Bapa yang di sorga. Dan kita bisa berdamai dengan Dia. Ketika kita bertobat dan percaya Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan mengakui bahwa ya Yesus sudah mati bagi dosa-dosa saya. Dan saya hidup bagi Dia. Maka kita diperdamaikan dengan Allah. Dan kemudian Tuhan ingin apa? Tuhan ingin kita makin dekat dengan Dia. Tuhan ingin kita bertumbuh. Tuhan ingin kita mengenal Dia. Karena Dia ciptakan manusia untuk tujuan itu. Dia ciptakan Adam dan Hawa. Kemudian Tuhan bersekutu dengan Adam dan Hawa. Tuhan berjalan, Tuhan ingin Adam dan Hawa memahami Dia. Mengerti Dia. Mencintai Dia. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh ayah-ayah. Siapapun yang mau menjadi ayah. Mencintai Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan setelah keselamatan. Saudara yang kasih Tuhan, itu sangat penting sekali. Karena hubungan kita dengan Bapa di sorga akan menentukan bagaimana hubungan kita sebagai Bapa kepada anak-anak kita. Bukan saja dia harus dekat kepada Tuhan. Dia harus menyadari bahwa posisi dia sebagai Bapa adalah posisi yang Tuhan tentukan. Posisi dia sebagai seorang Bapa adalah posisi yang Tuhan tentukan. Peran dia sebagai seorang Bapa adalah peran yang Tuhan tentukan. Jadi dia tidak akan bertanya-tanya apa peran seorang Bapa kepada dunia ini. Karena dunia mungkin punya 1001 jawaban yang kacau balau. Tapi dia akan melihat kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang telah menentukan saya sebagai seorang ayah. Dan saya akan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa maksudmu? Apa yang dilakukan oleh seorang ayah? Apa posisi seorang ayah? Sudah kasih Tuhan. Coba kita buka di dalam Efesus. Apa yang Tuhan katakan mengenai seorang ayah? Efesus ada di pasal 5, kemudian di pasal 6. Efesus pasal 5, kemudian pasal 6. Kalau di pasal 5 dikatakan di situ dari ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kita lompat ke ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Kita lompat ke ayat 6, pasal 6, Pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini adalah hal-hal yang Tuhan katakan kepada para ayah. Tuhan menetapkan ayah sebagai kepala keluarga. Dia adalah kepala istri, tentu juga kepala dari anak-anaknya. Dia adalah kepala keluarga. Tuhan tentukan itu. Ini adalah posisi yang Tuhan taruh kepada seorang ayah. Jadi kalau Anda seorang ayah, Tuhan telah menetapkan kamu menjadi pemimpin dalam keluargamu. Dan ini bukan berdasarkan kepintaran dia. Oh, kalau dia adalah bapak yang pintar, dia laki-laki yang pintar, maka dia menjadi kepala keluarga. Bukan didasarkan kepada itu. Kalau didasarkan kepada itu, maka kaum feminis akan berkata, oh bagaimana kalau misalnya di suatu saat istrinya lebih pintar dari dia. Maka istrinya yang menjadi pemimpin kalau begitu. Tetapi bahwa suami adalah kepala rumah tangga, bukan. Ayah kepala rumah tangga bukan berdasarkan kepintaran dia.
Bukan berdasarkan kepintaran dia. Bukan berdasarkan bahwa dia yang cari uang misalnya. Dia yang cari uang. Wah, saya yang cari uang. Saya yang mengurus keluarga. Saya yang memenangkan. I'm the breadwinner kalau bahasa Inggris bilang. Ya. Saya adalah tulang punggung keluarga. Maka saya kepala rumah tangga. Gitu ya. Tetapi ada orang yang saya ada bertemu dengan istri. Saya pernah kenal ada istri yang pas suaminya gajinya tinggi, wah sangat baik sama suaminya, sangat taat. Begitu suaminya jatuh, suaminya kesulitan ekonomi, istrinya langsung sama sekali tidak menghormati suaminya. Istrinya menjadi, anak-anaknya diajar untuk tidak menghormati bapaknya. Itu karena dasar yang salah. Dasar merasa bahwa seorang suami, seorang bapak, seorang ayah adalah kepala rumah tangga, karena dia yang berpenghasilan. Bukan itu dasarnya. Ada banyak lagi dasar-dasar yang lain yang bisa salah, saudara kasih Tuhan, yang tidak akan habis kita bahas. Tetapi yang benar adalah bahwa seorang ayah, seorang suami menjadi kepala rumah tangga karena Tuhan menetapkan dia. Tadi saya bilang faktor Tuhan. Faktor Tuhan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa artinya menjadi seorang kepala? Apa artinya menjadi seorang pemimpin? Banyak orang salah berpikir. Dia berpikir menjadi pemimpin berarti saya yang bisa suruh-suruh. Saya yang berhak untuk perintah-perintah. Semua harus dengar perkataan saya. Wah, saya bisa ngapain aja semena-mena. Bukan itu arti dari kepemimpinan sebenarnya. Kepemimpinan utamanya adalah tanggung jawab. Kepemimpinan utamanya adalah tanggung jawab. Orang yang menjadi pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab. Dan ketika seorang bapak, dia ditugaskan oleh Tuhan, ditaruh Tuhan sebagai pemimpin, sebagai kepala dalam rumah tangganya, berarti dialah yang akan Tuhan mintai tanggung jawab terakhir. Saya tidak berkata bahwa yang lain tidak punya tanggung jawab. Semua punya tanggung jawab masing-masing. Seorang anak, Tuhan akan tuntut tanggung jawab sebagai seorang anak. Seorang istri, sebagai seorang ibu, Tuhan akan tuntut tanggung jawab sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, siapakah yang akan Tuhan tuntut tanggung jawab mengenai kepemimpinan di dalam rumah tangga itu? Itu akan Tuhan tuntut dari sang Bapa. Itu akan Tuhan tuntut dari sang Bapa. Kita ingat di dalam Taman Eden, Adam dan Hawa waktu itu. Siapa yang Tuhan cari ketika mereka jatuh dalam dosa? Mereka berdua sudah jatuh dalam dosa, mereka makan buah itu. Siapa yang duluan makan, saudara? Yang duluan makan adalah Hawa. Kita baca Hawa makan. Kemudian kita baca Hawa kasih kepada suaminya. Sepertinya Hawa yang berinisiatif. Walaupun memang dikatakan bahwa Adam suaminya ada bersama dengan dia pada waktu itu. Tapi ketika Tuhan datang, dia berkata, Adam, Adam, di mana engkau? Di mana engkau? Tuhan tanya Adam, Adam, engkau di mana? Lalu Adam berkata, aku takut Tuhan, sebab aku telanjang. Dan Tuhan berkata, Adam, siapa yang memberitahu kamu telanjang? Apakah kamu sudah makan dari buah yang kularang engkau makan? Tuhan tuntut tanggung jawab dari Adam. Dan Tuhan berkata bahwa manusia jatuh dalam dosa karena kejatuhan satu orang. Siapa satu orang yang dimaksud? Bukan Hawa, tapi Adam. Oleh karena kejatuhan Adam, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan akan tuntut tanggung jawab itu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak, ingat faktor Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan dan kita pahami bahwa posisi kita di sini adalah posisi yang Tuhan telah tentukan. Tuhan tentukan, Tuhan beri hak dan Tuhan beri tanggung jawab. Tuhan beri tanggung jawab. Apa yang harus kamu lakukan? Dan Tuhan akan tuntut tanggung jawab itu dari setiap ayah. Coba kita kembali sekarang ke dalam Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-18 tadi. Kita sudah melihat faktor pertama, saudara.
Faktor pertama yaitu faktor Tuhan. Sekarang kita ingin melihat faktor kedua. Faktor kedua yang harus dipertimbangkan atau yang berpengaruh kepada seorang menjadi seorang ayah yang berkenan kepada Tuhan. Faktor kedua adalah faktor keluarganya. Yang pertama adalah faktor Tuhan, yang kedua adalah faktor keluarganya. Orang-orang yang tadi Tuhan percayakan kepada dia untuk dia pimpin, mulai dari istrinya, kemudian juga anak-anaknya. Coba kita lihat Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, ini faktor Tuhan. Aku telah memilih dia. Tapi kemudian ada faktor keluarga. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi sudah kita katakan, bahwa seorang ayah menjadi seorang pemimpin. Itu bukan berarti Tuhan berkata, oh hai ayah-ayah, lakukanlah suka-suka kamu. Perbuatlah seenak-enak kamu, semena-mena kamu, karena kamu memimpin, kamu adalah tiran, kamu adalah diktator. Bukan itu yang Tuhan maksud. Tapi Tuhan berkata, aku menempatkan kamu untuk bertanggung jawab atas keluargamu. Dan kamu perlu melayani mereka. Kamu perlu melayani mereka. Kamu perlu memimpin mereka sedemikian rupa untuk kebaikan mereka. Seorang ayah perlu memimpin keluarganya untuk kebaikan keluarganya. Ia mengasihi mereka. Suami diperintahkan untuk mengasihi istrinya. Bapak-bapak diperintahkan untuk mengasihi anak-anaknya. Dan mengasihi berarti kita menginginkan yang terbaik untuk mereka. Kita ditaruh sebagai pemimpin untuk mengusahakan yang terbaik untuk mereka. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Memimpin. Dalam aspek apa saja kepemimpinan ini muncul, saudara? Oh, sebenarnya banyak. Ya. Kalau mau dibahas bisa berseri-seri tentunya. Ya. Tapi kita bisa bagi menjadi 3 besar. Seorang ayah memimpin keluarganya dan melayani mereka nomor 1 dalam aspek fisik. Dalam aspek fisik. Seorang ayah mencukupi kebutuhan keluarganya. Dia mencoba mencukupi kebutuhan keluarganya. Dia mencoba untuk bekerja keras. Dia ingin mencukupi kebutuhan keluarganya. Menyediakan bagi mereka. Ini yang seorang laki-laki ingin lakukan. Dan kalau misalnya seorang laki-laki belum punya suatu karakter untuk mau bekerja keras untuk keluarganya, maka dia belum siap sebenarnya untuk menjadi seorang ayah, belum siap menjadi sebagai seorang suami. Kesiapan seseorang untuk menikah untuk menjadi seorang ayah tidak berhubungan dengan umur sebenarnya, tapi berhubungan dengan kematangan dirinya. Ada orang yang umurnya sudah sangat lanjut, namun tidak punya sense of responsibility, tidak ada rasa tanggung jawab untuk bisa berkata, aku harus berjuang untuk keluargaku. Aku harus melakukan sesuatu untuk keluargaku. Ya. Belum ada konsep ini, sehingga dia hanya konsepnya apa? Konsepnya adalah apa yang fun untuk saya. Apa yang enak untuk saya. Saya mau main game semalaman. Saya mau jalan-jalan 1 bulan penuh tanpa mikirin yang lain. Saya mau ini dan itu, dan belum ada suatu pemikiran bahwa saya harus berjuang, saya harus melakukan sesuatu, saya harus melayani. Maka sebenarnya dia belum siap. Secara karakter dia belum siap untuk menjadi seorang pemimpin. Ada orang yang sudah tua sekalipun belum siap-siap, saudara. Karena pemikirannya masih seperti itu. Tetapi ketika dia mulai berkata, oh ya, saya harus memimpin. Memimpin pertama secara fisik. Mencukupi, melindungi secara fisik. Bukan percuma bahwa laki-laki biasanya lebih besar badannya dan lebih kuat. Ada memang pasangan-pasangan yang mungkin istrinya lebih besar badannya, tapi agak jarang saya lihat ya. Agak jarang. Kebanyakan laki-laki lebih kuat memang secara fisik. Dan Tuhan berikan itu supaya apa? Supaya dia bisa bekerja, supaya dia bisa melindungi. Jangan disalahgunakan.
Jangan disalahgunakan di mana kekuatan fisik itu malah untuk pukulin istrinya, pukulin anaknya. Gebukin istrinya, gebukin anaknya. Sehingga istrinya takut, anaknya takut. Wah, ini berarti dia telah menyalahgunakan apa yang Tuhan berikan pada dia. Seharusnya justru dia melindungi. Seharusnya keluarganya, anak-anaknya merasa aman. Bahwa ketika ada bapaknya, wah aman. Ketika ada suaminya, aman. Ada suatu rasa tentram. Melayani secara fisik. Kita berpikir, apakah kalau saya hadir, keluarga saya malah ketakutan, keluarga saya tidak tenang, keluarga saya was-was, kapan saya bisa hilang kendali, atau saya mabuk-mabukan, sehingga tidak sadar diri memukulin mereka, atau entah apa lagi, atau dengan kehadiran saya, justru ada suatu ketenangan, ketentraman, keamanan bagi mereka. Nah ini, melindungi secara fisik, melayani secara fisik. Bukan hanya itu, saudara kasih Tuhan. Seorang bapak harus memimpin dan melayani secara emosional. Jadi, pertama secara fisik, keluarganya secara fisik. Kedua, secara emosional. Tidak cukup bagi seorang ayah untuk kasih uang saja. Atau secara fisik hadir. Karena tiap hari dia pulang ke rumah, tidur. Begitu. Ada seorang anak yang pernah bersaksi begini. Waktu bapaknya meninggal, katanya. Waktu bapaknya meninggal, dia bingung. Bapak saya selama ini ngapain aja? Begitu. Jadi dia bilang, kalau dia main boneka-bonekaan, oh ada boneka bapak, boneka ibu, boneka anak. Ya. Kalau ibu dia tahu, oh dia ngapain, anak dia tahu. Tapi bapaknya dia bingung. Ya. Ini mau dimainin apa begitu? Ya. Akhirnya bapaknya bilang, oh ya dia pergi kantor lalu disembunyiin di bawah tempat tidur bonekanya aja. Tidak ada suatu hubungan. Seringkali ada laki-laki yang seperti itu, ada ayah-ayah yang seperti itu. Kadang-kadang dia berpikir bahwa oh ya yang penting saya memberikan materi. Tapi tidak cukup. Seorang ayah harus memimpin secara emosional. Harus memimpin dalam aspek yang tidak terlihat ini, aspek sosial ini. Dia harus memimpin keluarganya, dalam melayani keluarganya dalam hal itu. Oh betapa penting kehadiran seorang ayah untuk memberikan penguatan kepada anaknya. Memberikan pujian kepada anaknya. Menuntun anaknya dalam karakter. Anda baca Amsal. Amsal itu ditulis oleh seorang bapak kepada putranya. Sehingga banyak sekali pasal-pasal Amsal berkata, hai anakku, kamu lihat itu. Kamu lihat ini, kamu pelajari ini, lain sebagainya. Ini adalah seorang bapak yang hadir dalam kehidupan anaknya. Hadir dalam kehidupan anaknya. Kalau Anda baca Ulangan pasal 6, Tuhan memerintahkan kepada ayah-ayah, ajarilah anakmu pada saat engkau berbaring, pada saat engkau berjalan. Di rumahmu, di jalan. Ajari mereka. Seorang ayah perlu hadir di situ. Pernah ada suatu kasus di mana seorang anak muda, seorang remaja, seorang pemuda ditangkap oleh polisi. Tangkap oleh polisi karena suatu kejahatan. Lalu dihadapkan pada hakim. Waktu hakim itu melihat anak yang ditangkap ini, anak muda ini, dia lihat ini, saya pernah lihat di mana ini anak ini. Lalu dia mulai ingat, oh ini kan anak teman saya. Dan rupanya temannya itu adalah seorang hakim yang sangat terkenal, sangat dia banggakan, dia panutkan. Wah, kamu ini anak hakim ini yang sangat terkenal nih. Teman saya yang sangat luar biasa. Lalu dia panggil anak muda itu. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu sampai berbuat kesalahan di sini? Apa kamu tidak tahu bapak kamu siapa?
Kamu tidak tahu bapak kamu siapa? Lalu anak muda itu menjawab, tahulah. Kamu tidak tahu apa yang bapak kamu lakukan? Bapak kamu siapa? Lalu anak muda itu menjawab, yang saya tahu, setiap kali saya datang kepada bapak saya disuruh pergi karena dia sibuk. Setiap kali saya datang dengan pertanyaan kepada dia bilang, pergi sana, saya ada kasus. Setiap kali saya meminta sesuatu kepadanya, dia berkata, jangan sekarang, saya sibuk mempelajari kasus ini. Bagi kamu, bagi kalian, dia adalah hakim yang sangat terkenal. Tapi bagi saya, dia seorang sahabat yang terhilang. Seorang sahabat yang terhilang. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Seorang ayah perlu memimpin, bukan hanya secara fisik, tapi dia perlu memimpin secara emosional, secara sosial. Tapi yang paling penting, kalau 2 poin tadi, sebenarnya banyak orang dunia bisa memaparkannya. Banyak orang dunia bisa memaparkannya. Jadi kita bisa bikin seri yang panjang mengenai itu. Tapi yang paling penting adalah yang nomor 3, yaitu seorang bapak harus memimpin secara rohani. Ini yang orang dunia tidak akan ngomong. Karena orang dunia tidak paham akan hal ini. Coba kita kembali ke Kejadian pasal 18. Yang ditekankan di dalam pasal ini adalah memimpin secara rohani. Bukan berarti yang lain tidak perlu. Perlu, makanya tadi kita bahas. Memimpin secara fisik, memimpin secara sosial, tetapi paling penting di atas segala-galanya adalah memimpin secara rohani. Tapi saya katakan bahwa tidak mungkin seseorang bisa memimpin secara rohani dengan baik tanpa melakukan yang 2 itu tadi. Sebenarnya mustahil. Tapi coba kita lihat apa yang Tuhan tekankan tentang Abraham. Tuhan bilang tadi, Kejadian 18 ayat 19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Rupanya yang Tuhan paling cari di dalam diri seseorang ketika dia mau memilih siapa bapak yang akan aku pilih menjadi patriark bangsa-bangsa adalah kualitas kepemimpinan rohaninya. Aku telah memilih Abraham karena dia akan menjadi pemimpin rohani di dalam keluarganya yang akan menuntun keluarganya kepada Tuhan. Dan ini ada kaitan dengan faktor pertama tadi. Makanya saya bilang tadi, seorang ayah, dia harus punya hubungan dengan Tuhan. Tidak mungkin dia menuntun anaknya kepada sang bapa kalau dia sendiri tidak punya hubungan dengan Bapa di sorga. Dia harus punya hubungan dengan bapaknya di sorga. Baru dia bisa menjadi seorang bapa yang punya hubungan rohani dengan anaknya dan menuntun kepada Bapa di sorga. Oh, ini adalah faktor yang sering dilupakan. Faktor yang dihilangkan. Kalau orang dunia kita nggak usah ngomong lagi. Orang non-Kristen tidak paham sama sekali tentang hal ini. Menurut mereka menjadi seorang bapak cukup 2 poin tadi. Bahwa oke, saya memberikan fisik lengkap semua, uang cukup, ya, rumah ada, pakaian ada, kemudian saya juga main sama anak saya menemani mereka cukup. Ya. Emosional, fisik. Ya. Tetapi bagi orang percaya, apa gunanya? Apa gunanya kita punya anak bahkan? Kalau misalnya mereka terhilang. Ya. Ini satu jiwa. Ini satu jiwa yang kekal. Ya. Ini jiwa yang akan suatu hari di sorga atau di neraka. Ya. Dia hadir karena kita, karena pilihan-pilihan kita. Ya, memang tadi kita bilang faktor Tuhan. Tapi faktor manusia juga ada. Lalu kalau misalnya kita tidak berusaha, kita tidak ada kerinduan, dia harus mengenal sang Bapa di atas segala bapa. Dia harus mengasihi sang Bapa di atas segala bapa. Dia harus bersahabat dengan sang Bapa di atas segala bapa. Karena aku sudah bersahabat dengan Tuhan. Dan aku ingin memperkenalkan anakku. Supaya suatu hari dia berdiri atas imannya sendiri. Suatu hari dia pun melayani Tuhan dengan caranya sendiri. Suatu hari dia menjadi sahabat Tuhan. Maka
Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu hal terindah. Coba kita buka di dalam surat Yohanes. Apa sukacita yang terbesar yang mestinya dimiliki oleh seorang orang tua? Coba kita lihat 3 Yohanes 1 ayat 4. Kalau ditanya, apa kebanggaan terbesar orang tua? Kan dia bilang, oh kalau anak saya sukses. Anak saya sukses. Anak saya menjadi lebih kaya dari saya. Bangga nggak? Bangga mungkin. Anak saya pendidikan lebih tinggi. Anak saya begini, anak saya begitu. Oke, hal-hal yang bagus, luar biasa. Tapi perhatikan apa kata Yohanes. 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tidak ada sukacita yang lebih besar lagi daripada mengetahui bahwa dia ada di dalam kebenaran. Bahwa dia punya hubungan sendiri dengan Tuhan pencipta. Bahwa dia punya iman yang kuat, yang tidak lagi bergantung kepada diri kita. Dia datang kepada Bapa bukan melalui ayah jasmani dia, tapi dia berdiri dalam imannya dengan kuat. Dia berdiri di dalam kebenaran. Oh, ini adalah hal yang paling indah, Tuhan bilang. Sukacita yang terbesar bagi seorang orang tua. Ini tidak bisa dipahami oleh orang yang belum percaya Tuhan. Bukankah kamu mau anak kamu sukses jasmani? Oh ya, saya juga mau itu. Bukankah kamu mau anak kamu sekolah unggulan? Oh, bagus. Itu juga ada bagusnya. Bukankah kamu rapot dia juara 1? Ada bagusnya itu. Bukankah kamu mau karir dia, kesuksesan dia? Ada bagusnya itu. Bukan berarti itu semua hal yang buruk. Gitu. Tetapi apa sukacita terbesar? Apa yang paling diusahakan? Apa yang menjadi fokus? Apa yang menjadi inti penekanan di dalam keluarga itu? Nah ini. Seorang ayah, Abraham, dia bilang, dia akan menuntun anak-anaknya. Dia akan mengajarkan anak-anaknya. Bagaimana caranya itu, saudara? Bagaimana caranya? Oh, ada banyak cara. Seorang ayah bisa menjadi pemimpin rohani. Ada banyak cara. Nomor 1, di lingkungan rumah itu sendiri. Di lingkungan rumah itu sendiri. Apakah ayah itu memang dia adalah orang yang dia punya hubungan dengan Tuhan, sehingga anak-anaknya bisa melihat kelakuan ayahnya. Bisa melihat kelakuan ibunya. Dan walaupun saya bicara banyak mengenai ayah hari ini, banyak dari hal ini berlaku juga untuk ibu sebenarnya. Ada ibu-ibu yang harus membesarkan anak sendirian. Oke, kita akan bicara lebih tentang itu sedikit lebih banyak nanti. Tapi apa yang anak-anak lihat dari ayahnya? Apakah ayahnya menekankan untuk membaca Alkitab? Apakah ayahnya menunjukkan karakter yang Kristiani, yang tidak berbohong, tidak mencuri, yang mengasihi Tuhan, yang berkata kita tidak melakukan itu karena firman Tuhan. Kita melakukan ini karena firman Tuhan. Kita tidak akan melakukan ini karena firman Tuhan. Adakah itu konsisten bisa dilihat oleh anak itu dalam diri orang tua? Ayo kita baca Alkitab. Kenapa? Karena ini firman Tuhan. Dan anaknya ada melihat bapaknya juga membaca Alkitab. Kalau bapaknya bilang, ayo kita baca Alkitab. Bapak sendiri nggak pernah baca Alkitab. Waduh, skakmat itu, saudara. Itu skakmat namanya. Bapak sendiri nggak pernah. Gitu. Bagaimana kita mau menuntun mereka? Tetapi kemudian, di luar dari lingkup keluarga, jemaat. Jemaat. Ini adalah bagian dari iman seseorang. Bagaimana dia berjemaat? Karena untuk hidup iman yang baik,
Kita ada perjalanan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kita juga ada di dalam jemaat. Ini sangat penting. Karena Tuhan telah menetapkan eklesia, jemaat sebagai pusat pekerjaan Tuhan di masa sekarang ini. Kalau zaman dulu, Tuhan ingin semua orang masuk Israel. Masuk Israel, masuk Israel. Di zaman sekarang kita tidak disuruh pergi ke Yerusalem. Kita Tuhan suruh berjemaat. Oleh karena itu berjemaat sangat penting. Memilih jemaat yang Alkitabiah. Ada orang yang kalau pilih sekolah, saudara kasih Tuhan, saya pernah membaca satu teori bahwa katanya kuliah, apalagi kalau kuliah yang mahal-mahal, Anda tahu masuk Harvard, masuk Yale, segala macam itu mahal sekali ya. Kira-kira ilmunya sebenarnya mirip-mirip sih. Ya. Apalagi ya, kalau misalnya yang sosial-sosial itu bisa saja dipelajari sendiri kalau mau. Tapi apa gunanya di situ katanya? Oh, kalau masuk sekolah yang mahal-mahal itu, yang penting adalah lingkaran sosialnya. Jadi dia ketemu teman yang nanti bisa jadi presiden Amerika, menjadi senator, menjadi ini. Wah, jadi ya, pergi ke sekolah adalah karena untuk mendapatkan teman. Ya, oke lah, mungkin ada benernya, ada nggak benernya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan memilih jemaat? Ya. Memilih jemaat. Ya. Bagaimana kita berjemaat? Ya. Apakah kita berdasarkan kebenaran? Di mana kita berkata, oh ya, mari sebagai seorang ayah, saya akan memilih jemaat ini. Ayo kita berjemaat di tempat ini. Tapi Pak, ini jemaat ini nggak ada AC-nya loh. Di situ ada AC-nya. Ini baru mulai, baru di ruko kecil. Nggak apa-apa. Kenapa Pak? Karena ada kebenaran di dalamnya. Ada kebenaran di dalamnya. Pak, kalau yang itu, wah. Itu seru tuh, ada joget-jogetnya, lampunya kelap-kelip warna-warni di situ, ya ada asap-asap muncul, wah keren itu. Oh enggak. Ya. Kita pilih yang ini. Kenapa? Karena ada kebenaran. Ya. Dan dia jelaskan. Ya. Dan dia memberikan contoh. Ya. Bahwa ini hal yang penting dalam hidupnya. Ya. Seorang anak akan belajar dari orang tuanya. Ada banyak statistik yang memperlihatkan betapa pentingnya kepemimpinan seorang ayah untuk hidup seorang anak. Lifeway Research mendapatkan statistik sebagai berikut. Kalau suami istri katanya, kalau ayah tidak ke gereja, ayahnya tidak pernah ke gereja, walaupun ibunya ke gereja, maka dari anak-anaknya hanya 2% yang akan pergi ke gereja secara rutin setelah dewasa. Itu sangat mengenaskan. 2% saja dari anak-anak yang kalau bapaknya tidak pernah pergi ke gereja, tapi ibunya pergi ke gereja, hanya 2% anak yang setelah dewasa akan rutin ke gereja. Sebaliknya, kalau bapaknya rutin ke gereja, tapi ibunya tidak pernah ke gereja, maka dari anak-anak ini statistik, dari anak-anaknya 66% sampai 75% setelah dewasa akan pergi ke gereja. Itu perbedaan yang luar biasa besar. 2% dibandingkan dengan 66 sampai 75%. Ya. Dan banyak orang bingung kenapa bisa berbeda seperti itu. Ya. Rupanya pengaruh rohani seorang bapak itu sangat penting sekali. Ya. Bagi perkembangan anak. Bukan hanya pergi ke gereja. Ada statistik lagi mengenai sekolah minggu, katanya. Kalau dua orang tua, ayah dan ibu, ikut pendalaman Alkitab atau sekolah minggu dewasa istilah kita, atau pendalaman Alkitab di luar dari kebaktian. Jadi mereka ikut kebaktian plus ikut sesuatu yang ekstra, pendalaman Alkitab, sekolah minggu dewasa atau apa, maka 72% anaknya, statistik, akan ikut pendalaman Alkitab juga setelah dewasa. Kalau hanya ayah yang ikut sekolah minggu dewasa, maka persentasenya turun. 55% anak akan ikut. Tapi kalau hanya ibu yang ikut sekolah minggu dewasa, ayahnya enggak, maka persentasenya turun lagi. Menjadi 15% saja dari anak yang demikian akan ikut sekolah minggu dewasa. Kalau dua-duanya tidak ikut apa-apa,
maka hanya 6% anaknya yang setelah dewasa akan ikut kegiatan ekstra di dalam gereja. Jadi kita melihat di sini pengaruh yang luar biasa. Ada satu statistik lain. Kalau seorang anak menjadi yang pertama menjadi Kristen dalam keluarga, kalau seorang anak menjadi pertama menjadi Kristen, maka ada 3,5% kemungkinan berdasarkan statistik seluruh keluarganya menjadi Kristen. Kalau seorang ibu adalah yang pertama menjadi Kristen dalam keluarga, maka ada 17% kemungkinan seluruh keluarganya menjadi Kristen. Tapi kalau seorang ayah yang pertama menjadi Kristen dalam keluarga, maka 93% kemungkinan keluarganya menjadi Kristen. 93%. Tidak heran ketika Paulus berbicara kepada kepala penjara Filipi, dia berkata, percayalah kepada Yesus Kristus, engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Bukan dalam pengertian dia percaya lalu otomatis semua ikut, tapi ketika dia percaya, dia akan mempengaruhi rumahnya. Dan rumahnya itu akan menjadi percaya. Dan mereka akan diselamatkan. Tentu ini statistik. Ini statistik, ya. Kondisi tiap orang bisa beda-beda. Ada ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal, dia harus berjuang sendiri. Oke, nggak masalah. Tuhan bisa menyertai. Tapi ini memberitahu kita betapa penting peran seorang ayah. Coba kita kembali ke dalam Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat 19. Tadi kita melihat ada faktor Tuhan, kemudian ada faktor keluarga. Faktor keluarga. Faktor yang terakhir sebenarnya ingin kita lihat adalah faktor dirinya sendiri. Faktor sang ayah itu sendiri. Ini sangat penting juga. Coba kita lihat Keluaran 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, ini faktor Tuhan, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, ini faktor keluarganya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Kemudian selanjutnya, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ini adalah faktor sang ayah itu sendiri. Sang ayah itu sendiri. Abrahamnya sendiri. Menjadi seorang ayah yang mau mencoba berkenan kepada Tuhan. Bukan saja kita akan menjadi berkat bagi keluarga, melayani mereka, tapi itu akan menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Akan menjadi berkat bagi si ayah itu sendiri. Dan Tuhan berkata, supaya aku menggenapi kepada Abraham apa yang aku janjikan kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika seseorang menjadi seorang ayah, di situ biasanya ada perubahan karakter, ada menjadi suatu kematangan. Perubahan pola pikir. Dia menjadi lebih dewasa. Nah, ada orang-orang yang memang tidak menikah, itu nggak masalah. Kalau itu memang Tuhan tentukan untuk Anda. Ada orang yang Tuhan berikan karunia tidak menikah. Tetapi kebanyakan orang, dia mencapai kematangannya yang sempurna sesudah dia menikah, kemudian sesudah dia punya anak. Bagi kebanyakan orang seperti itu. Barulah dia mengasah karakternya lebih dalam lagi. Dan bertumbuh semakin ini lagi, karena dia sekarang perlu melakukan semua tanggung jawab itu. Dia mulai melakukan pelayanan dia di muka bumi ini. Untuk keluarganya. Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berjanji. Tuhan banyak janji kepada Abraham. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Apakah Tuhan punya janji kepada bapak-bapak hari ini? Oh ya, Tuhan punya janji juga. Dan Tuhan berkata, aku akan menggenapi janjiku. Ada banyak, saudara. Apa salah satu janji Tuhan? Coba kita buka Mazmur. Tadi sudah kita lihat Mazmur 127. Sekarang kita lihat sebelahnya. Mazmur 128. Mazmur pasal 128. Kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 4 di sini ya. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan.
Ini adalah satu janji yang luar biasa, saudara-saudara. Janji yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, jangan khawatir. Kamu melayani, aku akan memberkati engkau. Kamu melakukan yang Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, aku akan urus engkau. Abraham, engkau lakukan bagianmu, aku akan memberkati engkau. Itu bagian Tuhan. Dan berkat Tuhan memang bisa datang dalam banyak cara dan banyak waktu. Namun berkat Tuhan akan datang. Akan datang bagi orang yang sungguh ingin mengejar Tuhan. Ingat bahwa setiap kita punya pelayanan. Setiap kita punya pelayanan. Apalagi yang laki-laki. Kalau Anda dipanggil menjadi seorang bapak, Anda punya pelayanan. Saya sering berkata bahwa saya nomor satu, identitas saya adalah anak Tuhan. Hubungan saya dengan Tuhan. Nomor dua, saya adalah seorang suami. Hubungan saya dengan istri. Nomor tiga, saya adalah seorang ayah. Hubungan saya dengan anak. Nomor empat, pelayanan saya adalah jemaat. Saya adalah gembala. Ada pelayanan. Semua masing-masing kita punya pelayanan. Dalam lingkup kita masing-masing. Mari kita lakukan yang terbaik. Dan bagi yang menjadi ayah, bagi yang ingin menjadi ayah, atau orang-orang di dalam hidup di sekeliling ayah, entah itu istrinya, anaknya, kita semua bisa belajar dari semua ini. Lakukan bagian kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang. Dan Tuhan, Engkau sendiri sebagai Bapa di sorga, Bapa di atas segala Bapa, Engkau memberikan contoh pada kami. Terima kasih untuk ayah-ayah dalam hidup kami, yang telah begitu luar biasa bagi kami. Dan sebagian dari kami Tuhan, Engkau tetapkan kembali menjadi ayah lagi. Bantu kami. Dan bagi ada yang suatu hari akan menjadi ayah, Engkau yang pimpin juga. Tuhan, ada juga orang-orang yang telah Engkau taruh untuk menjadi penolong bagi para ayah, mungkin para istri. Engkau yang bantu juga. Dan ada yang menjadi anak saat ini Tuhan, Engkau yang tolong. Nah suatu hari dia akan menjadi seorang ayah juga, atau menjadi seorang penolong. Engkau pimpin kami supaya iman yang benar berkelanjutan di muka bumi ini. Dan kebenaran-Mu terus disiarkan. Karena keluarga-keluarga yang alkitabiah semakin kuat. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.